Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya pulang ke Pekanbaru menyampaikan tausiah setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas. Setelah itu ada tanya jawab. Lalu kemudian kira-kira sekitar 2014 mulai ada serangan-serangan. Akhirnya kelabakan mencari jawaban di www.google.com. Ketika mencari, ketemu video Kiai Haji Idrus Romli. Kemudian dapat PDF, saya print, saya baca-baca bagaimana cara menghadapi serangan-serangan ini. Lalu kemudian saya bicara ke beberapa jamaah, bisa enggak kita cari Kiai Idrus Romli supaya kita bawa ke Pekanbaru? Entah gimana ceritanya, saya pun sampai ke Jakarta, bertemu dengan beberapa murid jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Saya diberi buku 50 sifat tentang akidah, kemudian diberi buku cerdas dialog, kemudian pula suatu hari saya sampai ke pondok Kiai Haji Idrus Romli di Sidogiri, tempat beliau belajar, bertemu dengan guru beliau, tapi beliau saat itu sedang di Jawa Tengah. Sampai akhirnya suatu hari di airport Cengkareng Soekarno-Hatta bertemu, tapi kami tak bisa berdialog, bercerita karena di restoran, di rumah makan. Lalu kemudian sampailah hari ini tahun 2020, penantian panjang bertemu dengan guru, tokoh idola, orang yang selalu dinantikan, singa aswaja, Kiai Haji Idrus Romli, hafizahullah wa saddada khutam, nafa'allahu bi waziri ulumihi wa bi matta'alallahu bi tuli umrihi. Semoga Kiai Haji Idrus Romli diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur, berkah ilmunya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Idrus Romli, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Begitu dulu tuan-tuan guru kita mengajarkan, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i. Tapi sekarang ternyata digugat, fikihnya Syafi'i kok akidahnya lompat ke Asy'ari, fikihnya yang mesti Syafi'i juga. Gimana tuh Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nervous. Sehat Kiai? Ya, alhamdulillah. Gimana kita menghadapi orang yang menggugat kita, akidahnya kok Asy'ari, mestinya akidahnya ya Syafi'i juga, gitu. Gimana Kiai? Dalam masalah ini, Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya, kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih, spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari.
Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada, tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Lah, Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah, nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple ini, tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Sebetulnya Kiai, akidah Imam Syafi'i dalam masalah sifat khabariyah itu bagaimana? Tafwid atau ta'wil atau? Yang jelas di kalangan ulama salaf ya, di dalam muamalah berinteraksi dengan nusus itu ada yang takwil, ya, ada yang tafwid. Jadi takwil itu bukan buatan Asy'ari. Loh, takwil itu yang jelas bukan dari Asy'ari, tapi itu berlaku sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu sudah melakukan takwil. Kemudian setelah generasi sahabat itu habis, ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, itu semakin ramai yang takwil. Ke belakang tambah banyak yang takwil. Loh, Imam Syafi'i itu bukan hal zahir. Gak mungkin beliau tidak takwil. Jadi karena beliau bukan zahiriyah. Kalau diringkaskan, salaf, generasi salaf itu berapa, Kiai? Takwil, tafwid. Kalau generasi salaf yang soleh, di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, itu ada dua pendekatan. Pertama, tafwid. Ya, itu bukan berarti yang takwil tidak ada, karena takwil juga diriwayatkan dari ulama salaf. Yang kedua, takwil. Dan hampir semua ayat-ayat mutasyabihat yang ada ulama salaf yang melakukan takwil. Ada. Dan saya kira Imam Syafi'i gak mungkin anti takwil. Loh, beliau ini coba di fikih-fikihnya kan ditakwil terus. Ketika berijtihad fikih, beliau misalnya ya seperti ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh mazhab Hambali dan diikuti oleh orang-orang Wahabi atau Salafi di Indonesia. Orang yang meninggalkan sholat kan kufur. Jadi bainal kufri wa baina, antara kufurnya dengan iman itu adalah meninggalkan sholat. Imam Syafi'i takwil bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, kecuali kalau meninggalkan sholat itu karena ingkar pada kewajiban sholat, baru kafir. Itu ditakwil hadis-hadis. Imam Syafi'i ini banyak melakukan takwil. Seandainya beliau tidak melakukan takwil, tidak lahir fikih beliau. Hanya beliau memang tidak punya kajian khusus, karangan khusus di dalam masalah akidah. Sekarang diambil pendapat Imam Syafi'i dari referensi lain, lalu kemudian dibenturkan dengan mazhab yang kita yakini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mengatakan kamu ketika berakidah mestinya ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu mengatakan Allahu fi sama'ihi ala arsyihi. Kenapa kamu mentakwilkan? Tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan takwil. Orang yang mentakwil itu kafir, jangan ikut Abdul Somad, ikutnya ke Imam Syafi'i. Orang Syafi'i ngomong Allah fi sama'ihi ala arsyihi. Jadi masyarakat yang tidak punya pegangan, gimana kita menjelaskan itu, Kiai? Yang seperti ini, kalau ada nas-nas seperti ini dari ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i, yang pertama kita kaji itu dari segi riwayat, itu sahih apa tidak kepada beliau, nisbatnya. Kemudian seandainya sahih, kira-kira rawinya ini meriwayatkan bil lafzi atau bil makna.
Kalau ini misalnya riwayatnya ahad, ini kan problem lagi kalau riwayatnya ahad. Ya, fil aqidah. Karena di dalam akidah ini kan harus mutawatir. Ya. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Gimana kalau orang memaksakan makna istiwa itu al-julus wal istiqrar? Ya. Kalau itu dipaksakan al-julus wal istiqrar, ya tidak benar. Kalau dipaksa-paksakan, tidak benar. Saya mendengar sendiri khutbah Jumat di airport. Jadi judul khutbahnya Allah fis sama alal ars. Padahal kita kan dulu diajarkan adab dakwah, khutbah itu umum, nggak boleh khilafiyah. Ini kan khutbah itu mengajak orang bertakwa, bukan ngajak orang bertengkar. Jadi kita gimana mendebat? Kita diajarkan musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi sekarang di beberapa kajian pertama adalah ainallah. Allah fis sama alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini gimana sikap ahlu sunnah? Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas aras, ini oleh ahlu sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir. Tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa. Karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah. Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas aras. Lah itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu.